Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatal kiram, para pemirsa Rosyad TV dimanapun antum berada, dan juga bagi para ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita baik di YouTube atau di Instagram dan platform yang lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-16 di bulan yang spesial ini, di bulan Ramadan. Kita masih diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk bersua dan berjumpa kembali, melanjutkan kajian kita membahas risalah atau kutayib yang berjudul Mukhtasar Tarbiyatil Auladi ala Minhajin Nubuwati, karya dari Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullahu ta'ala. Dan insyaAllah di hari ini adalah bagian terakhir ya dari risalah ini, bab terakhir. Maka dengan kita menyelesaikan bab ini, kita telah menyelesaikan semua ya buku yang kita bahas atau kita baca dari semenjak beberapa bulan yang lalu. Nah, di bab yang terakhir ini, Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah ta'ala, beliau mengingatkan kita tentang kewajiban kita sebagai orang tua, dan beliau memberikan nasihat-nasihat dan seruan-seruan. Beliau berkata di dalam judul babnya adalah ittaqillaha fi man ta'ulu fa innahum amanatun. Ya, bertakwalah kepada orang yang berada di bawah tanggung jawab Anda, karena mereka adalah amanat. Dan di sini perlu untuk kembali saya ingatkan bahwa orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, istri, anak, atau yang selainnya, itu semua adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amanat harus ditunaikan, harus dijaga, harus dipelihara. Kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan amanat, ya. Karena apabila tidak, maka kita jatuh kepada perbuatan khianat, ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak kita, istri kita, dan juga keluarga kita itu sebagai amanat, ya. Dan melaksanakan amanat itu adalah suatu hal yang penting, ya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada ahliha, kepada yang berhak untuk menerimanya, ya. Nah, ila ahliha di sini, ya, menurut Syekh Ibrahim Al-Wada'an, ya, di dalam risalah beliau, ya, Al-Qawaid fi Tarbiyah, itu dikembalikan kepada konteksnya. Yakni apabila itu berkaitan dengan anak, maka ya itu adalah amanat yang mana anak berhak untuk menerimanya. Apabila itu istri, maka itu istri yang berhak untuk menerimanya, ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menunaikan atau menyampaikan amanat kepada yang berhak untuk menerimanya. Bahkan baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam juga menyebutkan, Addil amanata ila man i'tamanak, ya. Berikanlah atau tunaikanlah amanat kepada yang menitipkan amanat kepada dirimu. Ini kita bicara tentang bab muamalat, ya.
Nabi SAW memerintahkan agar kita menunaikan amanat dari orang yang menitipkan amanat tersebut kepada kita. Apabila amanat tersebut dari orang, dari manusia, kita wajib untuk menunaikannya. Lantas bagaimana jika yang memberikan amanat itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya Allah lebih aula wa a'la, lebih utama dan lebih tinggi untuk dipenuhi amanatnya. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang yang tidak melaksanakan amanat itu adalah salah satu di antara tanda kemunafikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan ayatul munafiqi thalathun. Ya, ayat atau tanda orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Jika dia ngomong, dia berdusta. Ya, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia ingkar janji. Makanya orang yang suka ingkar janji itu adalah karakteristik orang munafik. Kemudian yang ketiga adalah wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanat, dia khianat. Ini juga sama, ini bab muamalat, ya. Bab muamalat artinya interaksi kita dengan sesama makhluk. Manakala seseorang dia ngomong tidak benar, dia dusta, maka dia berdosa. Jika ia telah berjanji kemudian dia ingkari, dia juga berdosa. Kemudian jika ia diberikan amanat kemudian dia ingkari, dia juga berdosa. Lantas bagaimana jika itu adalah terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang hamba yang dia berdusta di hadapan Allah? Enggak mungkin. Ya, maksudnya dia enggak mungkin bisa benar-benar berdusta karena Allah Maha tahu. Allah tahu semuanya. Sehingga tidak mungkin seseorang bisa berdusta di hadapan Allah meskipun kenyataannya dia banyak berbohong dan berdusta. Ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ya. Kemudian juga dia berjanji kepada Allah, ya Allah, aku akan terus beribadah, aku akan terus bersyukur kepadamu. Namun ternyata dia ingkari janjinya. Maka ini tentunya lebih dahsyat lagi daripada ia berjanji kepada manusia kemudian ia ingkari. Kepada manusia saja sudah termasuk dosa dan ini termasuk tanda kemunafikan. Lantas bagaimana jika ia melakukannya kepada Allah? Demikian pula apabila dia diberikan amanat, Allah yang kasih amanat, kemudian dia malah mengingkari. Ya. Nah, karena itulah ya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menerangkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, ya, beliau menerangkan bahwasanya penunaian amanat di sini bersifat umum, ya, yaitu mencakup semua hal yang diwajibkan kepada setiap hamba. Baik itu yang berkaitan dengan haknya Allah dan ini lebih utama, dan juga haknya hamba. Nah, jadi keluarga, apalagi anak itu amanat dari Allah. Dengan kita memahami hal ini, kalau kita membangun konsep ya, mindset di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, di dalam pola pikir kita, ya bahwasanya mereka adalah amanat, berarti mereka itu pertama bukan milik kita. Tapi itu titipan. Sesuatu yang bukan milik kita, maka kita nggak boleh mempergunakannya semau kita. Bahkan yang punya kita saja, kalau kita bersyukur, kita nggak boleh mempergunakannya seenaknya. Apalagi kalau itu bukan milik kita. Terlebih lagi apabila sesuatu itu milik Allah, asalnya milik Allah. Anak kita milik Allah Subhanahu wa taala. Allah amanatkan kepada kita. Karenanya apabila kita sadar nih anak dan keluarga itu adalah amanat dari Allah, berarti itu adalah milik Allah Azza wa Jalla, maka kita wajib untuk menjaga dan memeliharanya sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, ya, manakala kita sebagai hamba manusia, ketika kita diberikan amanat nih oleh orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan, ya misalnya atasan kita nih menitipkan sesuatu kepada kita. Nah, biasanya orang yang dititipin oleh orang yang dia hormati, orang yang dia muliakan, dia merasa bangga. Dia merasa senang. Karena dia merasa dipercaya. Dari sekian orang, aku dipercaya untuk
diberikan amanat oleh orang tersebut, oleh orang yang dia hormati tadi. Padahal ya amanat itu dari manusia. Amanat itu adalah dari makhluk. Kita sudah merasa senang, kita sudah merasa bangga. Tapi kenapa ketika itu amanat dari Allah, kita tidak merasa juga demikian, bahkan seharusnya lebih lagi gitu loh. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memilih Anda di antara sekian makhluknya yang ada, anak tersebut adalah dititipkan kepada Anda. Ya. Seharusnya kita merasa bangga dengan apa yang Allah berikan, senang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita tanggung jawab termasuk amanat, tidak mungkin Allah memberikannya itu melebihi daripada kemampuan kita. Ya, karena ketika kita diberikan amanat itu pasti udah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, apalagi itu dari Allah. Jika kita bicara lagi dalam tataran makhluk ya, sama-sama makhluk. Ketika Anda diberikan amanat atau titipan oleh atasan Anda atau oleh bos Anda, ya itu bos Anda merasa yakin Anda mampu untuk melakukannya, ya. Di luar dari ya keterbatasan pengetahuan dia ya. Apakah Anda benar-benar mampu atau tidak, karena bos Anda adalah makhluk ya. Tapi dia itu yakin Anda mampu gitu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ya, walahul matsalul a'la, dan bagi Allah adalah perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Allah memberikan Anda amanat, Allah Maha tahu, Allah yang menciptakan Anda, Allah yang memberikan Anda kekuatan dan kemampuan, dan Allah yang memudahkan semua urusan Anda. Dan ketika Allah berikan amanat kepada Anda, Allah berikan tanggung jawab kepada Anda, itu Allah nggak mungkin langsung berikan begitu saja tanpa Allah bekali Anda dengan kemampuan, dengan istitoah, dengan kudroh, dengan kuah. Allah udah berikan Anda kemampuan dan kekuatan. Ya. Nggak mungkin Allah memberikan amanat tanggung jawab melebihi daripada kemampuan Anda. Tidak mungkin. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada seseorang melebihi daripada kemampuan atau kapasitasnya. Ya, melebihi kapasitas atau melebihi kemampuan. Nggak mungkin. Suatu hal yang tidak mungkin Allah melakukan hal ini. Kenapa? Karena pertama Allah akan menyelisihi firman-Nya. Dan tidak mungkin Allah menyelisih firman-Nya. Yang kedua, bisa jadi jatuh kepada perbuatan kezaliman. Karena membebani sesuatu melebihi daripada kemampuannya. Ini suatu hal yang mustahil dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, seakan-akan Allah tidak mengetahui apakah orang ini mampu ataupun tidak mampu, dan itu tidak mungkin bagi Allah. Allah nggak mungkin nggak tahu. Allah al-alim, Allah tahu. Makanya ketika Allah bekali seseorang dengan amanat atau tanggung jawab, itu pasti orang tersebut sudah Allah bekali kemampuan. Karenanya ketika kita diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah udah bekali kita kemampuan untuk bisa melaksanakan amanat tersebut. Tidak mungkin kita tidak bisa melakukannya. Makanya seringkali yang menjadi pertanyaan bukan kemampuan, tapi kemauan. Mampu, Allah udah mampukan kita. Mau, nah itu dia masalahnya. Jadi yang jadi masalah itu adalah ya kemauan kita. Mau atau enggak kita melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang keempat, Allah ketika memberikan amanat, memberikan tanggung jawab, ya sebagaimana kita bertolak dari yang ketiga tadi, Allah berikan kemampuan. Kita tahu bahwasanya masing-masing orang itu punya kapasitas yang nggak sama, berbeda-beda. Dan Allah Maha tahu tentang hal ini. Karenanya ketika Allah memberikan tanggung jawab, itu Allah berikan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang tadi. Jadi, setiap kita itu unik. Setiap kita itu unik. Berbeda satu dengan yang lainnya. Nggak sama. Kemampuan dan kapasitas kita itu berbeda. Makanya Allah berikan amanat, Allah berikan tanggung jawab, itu sesuai dengan keunikan kita. Kapasitas kita yang berbeda satu dengan yang lain. Karena itulah dari sini kita harus yakin ketika Allah mengamanatkan istri atau mengamanatkan anak kepada kita, maka ketahuilah istri kita atau anak kita itu juga unik. Keunikannya itulah yang menjadikan ya
istri dan anak kita itu kompatibel dengan ya dengan kemampuan kita yang unik. Dengan kata lain, ya, Anda Allah berikan keunikan dan Allah berikan kepada Anda tanggung jawab yang unik, tanggung jawab yang berbeda. Jadi anak Anda adalah tanggung jawab Anda sesuai dengan keunikan Anda dan anak Anda unik. Keunikan anak Anda itu sudah Allah jadikan ya kompatibel dengan keunikan Anda. Karena itu dari sini tidak sepatutnya kita suka membanding-bandingkan. Kita membandingkan diri kita dengan orang tua lain, atau kita bandingkan anak kita dengan anak lain, ya seakan-akan kita kurang bersyukur kepada Allah. Seakan-akan kita kurang menerima apa yang Allah berikan. Seakan-akan kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya karenanya apa yang Allah berikan kepada kita, bagaimana dan betapapun kondisinya, Allah sudah sesuaikan, Allah sudah jadikan anak kita, keturunan kita, ya atau tanggung jawab kita itu adalah suatu hal yang kompatibel dengan diri kita. Bisa jadi Anda kesulitan menghadapi anak orang lain. Ya. Kenapa? Karena anak orang lain itu sejatinya bukan tanggung jawab Anda gitu loh. Tanggung jawab orang tuanya. Demikian pula belum tentu anak Anda itu juga ya lebih tepat dan lebih layak untuk dididik oleh orang lain. Karena amanat itu berada di atas tanggung jawab Anda. Allah bebankan kepada bahu Anda. Sehingga sepatutnya Anda yang melaksanakan amanat tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, ya, ketika Allah memberikan amanat kepada kita, tanggung jawab kepada kita, itu memang tanggung jawab yang enggak mudah, ya, tanggung jawab yang berat, ya, mas'uliyah kabir, ya, dan kata Syekh Ibrahim Al-Wad'an adalah al-amanatu asyaqah, ya, amanat yang berat, enggak mudah memang, ya, karena itu ketika kita sadar nih amanat Allah ini tidak mudah, tanggung jawab Allah ini bukanlah suatu hal yang mudah, maka ini mengharuskan kita untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kita agar kita prepare, agar kita lebih kuat dan lebih siap untuk melaksanakan amanat tersebut. Karena sejatinya tadi kita kembali ke poin sebelumnya, Allah udah berikan kita kemampuan, tinggal bagaimana kita mengasah kemampuan kita, ya, agar Allah sudah berikan tadi potensi agar kita bisa mengasah kemampuan kita, agar kita bisa menjadi orang tua yang pengasih, ya, yang mengasihi anak kita, dan sehingga kita bisa mengasuh mereka dengan cara yang baik. Maka dikatakan asah, asih, asuh, ya. Nah, dari sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua ketika dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala amanat, ya. Amanat ini memang amanat yang besar. Karenanya amanat yang besar ini tidak diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kita sendirian. Artinya begini, ya, itu adalah amanat yang cuma diserahkan kepada kita. Seakan-akan hanya diri kita saja itu yang bertanggung jawab, tidak. Tapi itu juga menjadi tanggung jawab pasangan kita. Ya, karena pasangan kita adalah sebab kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak tersebut. Jadi amanat itu adalah amanat bersama. Bukan amanat kepada ayahnya semata atau kepada ibunya semata. Memang ayah punya tanggung jawab yang lebih besar daripada ibu, daripada istrinya. Memang ayah punya tanggung jawab yang nggak sama dengan istrinya, ya. Itu memang suatu hal yang tidak kita pungkiri. Tapi ketidaksamaan dari porsi tanggung jawab ini juga menunjukkan adanya perbedaan peran, tugas dan fungsi. Peran, tugas dan fungsi inilah yang harus dipahami dan diketahui agar suami dan istri itu mereka bisa saling mengisi, melengkapi dan menyempurnakan di dalam melaksanakan amanat. Karena ya Allah jadikan kita berpasangan, Allah karuniakan kita anak, anak itu menjadi tanggung jawab bersama. Suatu hal yang tidak layak, tidak tepat, bahkan juga suatu hal yang termasuk perbuatan kezaliman, manakala seseorang Allah karuniakan anak, sementara anak itu adalah hasil berdua dari suami dan istri, kemudian diserahkan hanya kepada istri. Allah akan minta pertanggungjawabannya.
Karenanya harus sama-sama saling mengisi peran. Makanya di sini butuh namanya ta'awun, kerjasama untuk melaksanakan amanat. Kita tahu amanat Allah itu berat. Dan kita tahu ya secara sunnatullah, sunnah kauniyah Allah, sesuatu yang berat apabila dipikul bersama-sama akan lebih ringan, akan lebih enteng. Ya, karena itulah Nabi SAW sudah mengisyaratkan di dalam hadis tentang fitrah. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Atau di dalam riwayat yang lain dikatakan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Ya, setiap anak itu dilahirkan berada di atas fitrah. Sudah berada di atas iman, Islam, tauhid, ma'rifatullah, dan semua bentuk kebaikan. Namun Nabi katakan, siapa yang merusak fitrah ini? Fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Kedua bapak ibunya, bukan salah satunya. Yang merusak fitrah ini adalah kedua orang tuanya. Ya. Yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi, yang menyebabkan anak itu rusak bukan cuma salah satu dari kedua orang tua, tapi kedua-duanya. Dengan kata lain, kalau kita ambil dari pemahaman keterbalikan, berarti kalau orang tua itu bisa mempengaruhi anak secara negatif, bisa merusak fitrah anak, maka ya pemahaman keterbalikannya adalah orang tua berperan besar di dalam menjaga fitrah. Orang tua yang berperan besar di dalam melindungi dan memelihara fitrah anak. Bukan hanya salah satunya, tapi kedua-duanya. Sehingga dalam rumah tangga, di dalam pengasuhan, di dalam parenting, itu harus melibatkan kedua orang tua secara utuh untuk melaksanakan peran, tanggung jawab, fungsi, dan tugasnya. Ayah harus hadir, ibu juga harus hadir. Suami istri harus bekerja sama untuk melaksanakan amanat. Sebagaimana kita tahu, amanat Allah ini amanat yang besar. Sehingga perlu untuk kita emban bersama-sama agar semakin ringan. Sesuai dengan porsinya. Dan porsi seorang laki-laki adalah sebagai imam, penanggung jawab. Ibaratnya dia nahkoda di atas kapal, pilot di atas pesawat, masinis di atas kereta api. Atau driver di atas mobil. Dia yang menentukan arah, dia yang memegang kemudi, dia yang memberikan pengaturan, dan dia yang bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu. Ya. Sementara istri mensupport, mendukung, ya, membersamai. Maka disebut dengan sahibah. Ya. Dan ini adalah konsep parenting yang harus kita jalankan. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam ya. Yang keenam, berangkat dari yang sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah berikan kita kemampuan, kapasitas. Tugas kita adalah mengasah kapasitas kita. Allah juga udah berikan fitrah kita menyayangi anak kita, sehingga kita mampu mengasihi anak kita. Ya. Nah, dengan demikian kita udah diberikan Allah kemampuan untuk mengasuh anak kita. Ya. Nah, dari sini meskipun kemampuan-kemampuan ini udah Allah berikan kepada kita, tetap kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang fakir, yang dhaif. Yang nggak bisa melakukan segala sesuatunya kecuali dengan pertolongan Allah, itu pasti. Dan juga sulit untuk melakukan sesuatu apabila kita tidak bekerja sama. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memerintahkan untuk bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah kalian di dalam kebajikan dan ketakwaan. Ya, mengasuh, mendidik anak itu termasuk albir wa taqwa, kebajikan dan ketakwaan. Karenanya kita boleh bekerja sama. Bukan hanya bekerja sama dengan pasangan kita, suami dan istri, ini mutlak ya, harus. Tapi kita juga boleh bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang tua kita, saudara kita, teman kita. Termasuk bekerja sama di dalam memberikan pendidikan yang kita mungkin belum memiliki kapasitas atau kemampuan yang memadai. Karena kita nggak bisa menguasai segalanya. Jadi kita kerjasama dengan madrasah, dengan sekolah, atau dengan pondok. Nah, ini sebagai bagian dari melaksanakan amanat. Karenanya apabila Anda menyekolahkan anak Anda, atau memondokkan anak Anda, mindsetnya adalah kerjasama dengan pondok, kerjasama dengan sekolah. Karena asalnya itu amanat Anda
tapi kemudian kita kerjasama agar bisa lebih meringankan amanah tersebut. Allah berikan ini sebagai kemudahan bagi kita. Bahkan Allah perintahkan kita saling bekerja sama. Karenanya paradigma yang harus kita bangun ketika menyekolahkan atau memondokkan anak adalah kita bekerja sama dengan pondok atau sekolah. Mereka adalah mitra kita, partner kita. Ya, bukan kita titipkan begitu saja. Ya, seakan-akan amanat ini kita titipkan ke yang lainnya. Itu nggak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah poin-poin penting yang berkaitan dengan anak atau keluarga adalah amanat. Ya, jadi ada 6 poin yang kurang lebihnya yang perlu untuk kita pahami bersama. Ya. Karenanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala berkata, "Inna qulubal aba wal ummahat tamli'u sururan idza kanat dzurriyyatuhum min ahli al-imani wa taqwa." Sesungguhnya hati-hati dari para ayah dan para bunda, ya, tumli usururan, akan terisi penuh dengan kebahagiaan. Idza kanat dzurriyyatuhum min ahli iman wa taqwa. Ya, apabila anak-anak mereka termasuk ahli iman dan takwa. Kita ini punya anak berada di atas fitrah, bayi. Kemudian dia berkembang menuju kepada kedewasaannya. Ya. Anak kita ini adalah karunia yang mengisi hati kita dengan kebahagiaan. Tapi seringkali kebahagiaan kita ketika memiliki anak, itu semakin lama semakin berkurang dengan bertambahnya usia anak. Kenapa? Karena ternyata anak itu akan menjadi ujian yang merepotkan bagi kita, yang menyulitkan bagi kita. Sehingga yang terjadi apabila kita berangkat tanpa ilmu, kita seringkali konflik dan cekcok dengan anak kita. Akhirnya koneksi yang terbangun menjadi semakin pudar. Kita semakin menjauh dengan anak kita. Maka tentunya ini suatu hal yang harus kita hindarkan. Namun di sisi lain, apabila orang tua ketika dia punya bayi dia bahagia, maka kebahagiaan ini akan semakin sempurna manakala anaknya tumbuh di atas keimanan dan ketakwaan. Anaknya menjadi anak yang soleh. Anaknya menjadi anak yang baik. Maka itu akan semakin melanggengkan kebahagiaan dia yang ada di dalam hatinya. Makanya nikmat yang terbesar apabila kita memiliki anak adalah apabila mereka termasuk ahli iman wa taqwa. Itu nikmat yang besar. Ya, bukan sekedar punya anak. Ya, punya anak karunia. Nikmat. Tapi seringkali bisa menjadi nikmah, bisa menjadi kesengsaraan atau bencana. Ya, kenapa? Karena anak kita bukan termasuk anak yang beriman, bukan termasuk anak yang bertakwa. Yang terjadi adalah anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Waliyadzubillah. Sehingga anak menjadi apa? Menjadi sebab kesengsaraan bagi orang tuanya. Tapi berbeda halnya dengan orang tua yang memiliki anak, Allah karuniakan dengan keimanan dan ketakwaan. Maka akan semakin bahagia dia. Karena dia akan beruntung insya Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Karena dengan Allah jadikan anak kita ahli iman dan ahli takwa, kata Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala, wa yakunu qurrata a'yunin lahum fid dunya wa fil akhirah. Maka anak ini akan menjadi penyejuk mata, ya, qurratul a'yun bagi kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya anak bisa menjadi penyejuk mata bagi kita, ya, yang akan menyejukkan hati kita dan mata kita. Itu bukan hanya bukan hanya melihat dari sekedar senyumannya yang lucu, ya, matanya yang belok, kemudian tubuhnya yang montok dan seterusnya. Itu memang kita senang, tapi dengan beranjak usianya, ini hal-hal ini semakin berkurang darinya. Ya, kelucuannya itu semakin hilang. Semakin berkurang kelucuan anak. Ya. Nah, apabila itu tidak diiringi dengan taufik dari Allah, maka anak ini akan menjadi ya sosok yang merepotkan. Alih-alih menjadi penyejuk mata, kita malah merasa merepotkan dengan anak kita. Ya. Karenanya kata Syekh, innal walada salih ya yakunu qurrata ainin lil mar'i fi hadhihi al hayah. Ya. Nah, oleh karena itu
Sesungguhnya anak yang soleh itulah penyejuk mata bagi seseorang di dalam kehidupan ini. Ya. Wa zukhran lahu ba'dal mamat. Dan menjadi sebab kebanggaan baginya setelah kematiannya. Karena yang akan melanjutkan estafet kebaikan dari orang tua, itu adalah anak. Dan itulah yang akan menjadikan pahala itu terus mengalir. Thumma yakunu lahu yaumal qiyamati raf'an fid darajat. Kemudian anak ini di hari kiamat menjadi sebab terangkatnya orang tuanya di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa anna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga, udah masuk surga ini, nikmat luar biasa, diangkat lagi derajatnya. Wa anna lihada, dia bertanya, dari mana aku dapatkan ini? Istighfari waladika laka. Lantaran istighfarnya anakmu kepadamu. Ya. Jadi anak yang saleh itu menjadi penyejuk mata bagi seseorang di dunia. Ya, zukhran lahu ba'dal mamat. Ya, menjadi kebanggaan dia setelah kematiannya. Ya, dan kemudian di hari kiamat sebagai sebab raf'an fid darajat, mengangkat derajatnya. Allahu akbar. Ya. Tapi tentunya ini enggak dimiliki oleh semua anak. Harus anak yang saleh, termasuk ahli iman wa taqwa. Ya. Oleh karena itu, Syekh memberikan nasihat, nasihat terakhir, fa'alal muslimi an yattaqillaha fi auladihi. Ya, karena itu hendaknya setiap muslim wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya di dalam menjaga, memelihara dan memperhatikan anak-anaknya. Ittaqillaha rabbaka. Ya, bertakwalah engkau, takutlah engkau kepada Allah Rabbmu. Wattaqillaha rabbal alamin fi nafsik. Bertakwalah engkau kepada Allah Rabb semesta alam terhadap diri Anda sendiri. Karena diri Anda pun adalah sesuatu atau sosok yang harus Anda jaga, Anda pelihara. Harus Anda lindungi dari siksa neraka. Yang harus Anda upayakan kebaikan-kebaikan itu juga ada pada diri Anda. Yang harus Anda jaga dengan terus belajar dan menuntut ilmu sebelum Anda menjaga keluarga Anda. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, perhatikanlah dirimu. Jadi jaga dulu diri kita. Bertakwa kepada Allah tentang diri kita. Diri kita harus kita prioritaskan terlebih dahulu di dalam hal untuk dijaga dari siksa neraka. Wattaqillaha rabbal alamin fiman tahta yadik fa innaka mas'ulun anhum baina yaday rabbik. Ya wahai orang tua, bertakwalah engkau kepada Allah, Rabb semesta alam, terhadap mereka yang berada di bawah tanggung jawab Anda. Karena kelak Anda nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka di hadapan Allah Rabb Anda. Fa'idha sa'alaka, ya, apabila engkau kelak nanti ditanya, lima fa'alta, fajahis li su'ali jawaban. Ya, apabila kelak engkau nanti ditanya, apa yang telah engkau lakukan ya terhadap anak-anakmu, maka ketahuilah engkau telah mempersiapkan jawaban atas pertanyaan itu. Idza qala laka lima lam taf'al fa'ahdir li hadha su'ali jawaban sawaban. Apabila engkau ditanya kembali, kenapa engkau tidak melakukannya, maka hadirkan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini. Ittaqillaha rabbal alamin fiman ta'ul. Bertakwalah engkau wahai orang tua kepada Allah Rabbul Alamin terhadap mereka yang berada di bawah tanggung jawabmu. Wattaqillaha rabbal alamin fi ahlik. Bertakwalah engkau kepada Allah ya Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, fi ahlik, ya, yaitu terhadap keluargamu. Khudhum bisyiddati ala amrillah. Ya, ambillah tanggung jawab itu dengan teguh, dengan kuat di atas perintah Allah Subhanahu wa taala hatta yastaqima haluhum, ya, agar kondisi mereka, keadaan mereka bisa lurus, bisa istiqamah. Wa hatta tandabita khutuwatuhum ala siratil mustaqim, dan agar ya langkah-langkah mereka bisa terikat di atas jalan yang lurus. Ya, innal buyuta al-multazimata, ya, sesungguhnya rumah-rumah yang multazim,
yang berpegang fil ardi di muka bumi ini bitauhidillah dengan tauhid kepada Allah wattiba'i rasulihi dan mengikuti rasulnya ka'annaha min raudhatil jannat, ya seakan-akan itu adalah taman-taman surga. Subhanallah, ya. Ya, innal buyuta al-multazimata fil ardi bitauhidillahi wattiba'i rasulihi ka'annaha min raudhatil jannat. Sesungguhnya rumah-rumah, ya, yang berpegang di muka bumi ini dengan mentauhidkan Allah dan meneladani Rasulullah, maka seakan-akan itu adalah taman-taman surga. Allahu akbar. Wa ammal buyut allati tatakhatta hudud asy-syar'i wa la taltazimu bi ahkamihi wa la tatba'u sunana rasulih sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi maba'atu syaitani takthuru fiha an-niza'at wa tadibbu fiha al-khilafat. Ya, wa amal buyut, adapun rumah-rumah, ya, yang tatakhatta hudud asy-syar'i, yang banyak melanggar batasan-batasan syariat, wala taltazimu bi ahkamihi, dan tidak berpegang erat dengan hukum-hukumnya, hukum-hukum syariat, wala tatba'u sunana rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengikuti, mencontoh dan meneladani sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadhihi maba'atu syaitan, maka ini adalah tempat tinggalnya syaitan, maka ini adalah rumahnya syaitan, taktsuru fihan niza'at, yang di dalamnya banyak percekcokan, wa tadibbu fihal khilafat, dan di dalamnya juga dipenuhi dengan konflik dan perselisihan. Walladhi ya'simu min hadha kullihi huwa ta'atu Rabbul ardi was samawati wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Walladhi ya'simu, siapa yang menjaga, min hadza kullihi, dari kesemua hal ini, huwa ta'atu Rabbil ardi was samawati wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sejatinya dia telah menaati Allah, Rabb, ya, pemilik bumi dan langit, pemelihara bumi dan langit, dan menaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh melanjutkan nasihatnya, ta'allamu al-aqidatas sahihah, wahai orang tua, pelajarilah akidah yang benar, akidah yang sahih, karena ini pondasi. Karena apabila akidah seseorang tidak benar, maka bagaimana, ya, dia dapat membangun amalnya sementara pondasinya tidak ada atau tidak kuat. Ya. Wa tahaqqaqu bil ittiba'i al-matini khalfa Muhammadin al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Dan realisasikanlah dengan meneladani secara kokoh, secara mantap di belakang, ya, Muhammad al-Amin, Muhammad yang terpercaya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh melanjutkan, ya ummati, wahai umatku, ya ummati al-marhumah, wahai umatku yang tersayang, ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya lamakanika baina nujumis sama'i 'aliyan fawqa adh-dhura, wahai, ya, manusia yang kedudukanmu berada di antara bintang langit yang tinggi, di atas puncak, lau arafti makanaki, lau haqqaqti wujudaki, lau tamassakti biminhajin nubuwati wa bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, asalkan engkau mengenali kedudukanmu, engkau merealisasikan eksistensimu, dan engkau berpegang teguh dengan manhaj nabimu dan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamu al-aqidata wa'allimuha, belajarlah akidah yang benar dan ajarkannya, ya, dan ajarkanlah. Yuhma al-mujtama'u min al-afkari syadati,
maka kelak akan terpelihara masyarakat ini dari pemikiran-pemikiran yang aneh, yang syad, yang nyeleneh. Wan nihali al-batilah, juga akan terpelihara dari kelompok-kelompok yang batil. Wadiyanati al-wafidah, dan juga dari propaganda yang selalu mengintai. Fa innahum yuridunaka, karena mereka itu selalu menargetkan diri Anda. Wa yuriduna abna'aka, dan mereka menargetkan anak-anak Anda. Wa yuriduna hafadataka, dan mereka juga menargetkan cucu-cucu Anda. Wa yuriduna ikhwanaka, mereka juga menargetkan saudara-saudara Anda. Wa yuriduna jiranaka, mereka juga menargetkan tetangga-tetangga Anda. Yuriduna abaka wa ummaka, mereka juga menargetkan ayahmu dan ibumu. Wa akhaka wa ukhtaka, dan juga menargetkan saudaramu dan saudarimu. Wa ammataka wa ammaka, juga menargetkan bibi dan pamanmu, ya, dari pihak ayahmu. Wa khalataka wa khalaka, juga bibi dan pamanmu dari pihak ibumu. Yuriduna kulla dzalika minal muslimin, ya, mereka menargetkan ini semua dari semua kaum muslimin. La musliman wala kafiran wa innama ta'ihan wa hina idin yakunu likulli dhalin fil ummati nasibun. Ya, enggak muslim, enggak kafir, asalkan sesat, maka di saat itu setiap orang sesat di dalam umat ini turut mengambil bagian di dalam merusak, ya, Islam kaum muslimin, ya. Wa nas'alullaha an yaruddana wal muslimina ajma'ina ilal haqqi raddan jamilan. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita dan seluruh kaum muslimin kepada kebenaran, kepada al-haq dengan sebaik-baiknya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada sahabat beliau. Maka dengan demikian, ya, kitab Mukhtasar, ya, Tarbiyatil Auladi ala Minhajin Nubuwah telah usai dan telah selesai kita baca, kita bahas dan kita pelajari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ya, dari membaca semenjak awal dari risalah atau buku ini hingga di akhir ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan juga dapat kita amalkan sehingga menjadi amal yang mutaqabbalah, amal yang saleh, amal yang makbul. Dan kita memohon kepada Allah dengan mempelajari ini, mudah-mudahan kita juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi orang tua yang saleh dan salihah, dan kemudian kita bisa mendidik anak kita di atas kesalihahan, dan kemudian Allah berikan taufik, ya, kepada anak kita agar menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Berikutnya mungkin ada pertanyaan yang masuk, silakan mungkin dari teman-teman operator bisa mengcopy pastekan, dan juga mungkin dari teman-teman yang online di Instagram yang ingin bertanya juga silakan. Kita masih ada sedikit waktu untuk bertanya jawab, ya. Namun jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nah, ya. Nah, ini ada dari operator, mungkin dari Instagram ada pertanyaan. Coba saya cek ya dari Instagram, apakah ada pertanyaan yang masuk. Nah, sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk ya. Baik. Baik, ini belum ada pertanyaan juga di Instagram, dan juga dari studio juga belum ada pertanyaan yang masuk. Baik. Ya, mudah-mudahan ya yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, ya. Dan insya Allah taala nanti
ba'dal Id ya ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniakan oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk dapat melalui bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita juga dikaruniakan oleh Allah usia yang panjang agar dapat terus melaksanakan amal soleh dan amal amal ketaatan ya. Uh, dan insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan kembali untuk mempelajari atau membahas ya buku-buku yang lainnya berkaitan dengan pendidikan anak. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini ya, baik di dalam penyampaian ataupun juga di dalam konten ya yang mungkin ada kesalahan atau keliru. Itu semua tidak lepas dari diri saya sebagai manusia biasa, karena tentunya Allah lah semata yang sempurna, yang memiliki kesempurnaan, dan kita pun juga tidak lepas dari segala bentuk kekurangan dan kesalahan, dan kita memohon ampun kepada Allah atas hal itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.